Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Ustadz Jakatorik 165. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe nggak bayar, gratis. Ayo para Iwan dan Ahwat, terus maju terus dengan Jakatorik 165. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Mudah-mudahan jamaah Jakatorik dimanapun berada, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebahagiaan, memberikan kesenangan, dan memberikan kesehatan zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan jamaah Jakatorik dimanapun berada, Allah selalu melindungi dan memberikan rezeki yang luas. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jakatorik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Jakatorik 165 akan memberikan sebuah doa kembali. Karena doa ini adalah senjata orang-orang mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Jadi orang mukmin hanya bisa berdoa dan ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ini tentu bermanfaat sekali dan bisa digunakan oleh jamaah Jakatorik dimanapun berada. Doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian yang sudah diamalkan oleh para ulama semua. Apa bunyi doa tersebut? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahikafi, Bismillahima'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi syafi. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Asy-Syafi yang memberikan kesembuhan. Bismillahi kafi dengan menyebut nama Allah yang memberikan kecukupan. Bismillahima'afi dengan menyebut nama Allah yang memberikan kesehatan zahir maupun batin atau afiat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan di langit maupun di bumi. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini doa di kalangan masyarakat atau di kalangan ulama-ulama. Ini sebut doa buat penyembuhan. Ya. Jadi tergantung keyakinan kita lagi kembali. Ini bisa buat doa ketika orang terkena panas, demam. Bisa kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahikafi, Bismillahima'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini juga doa bisa digunakan ketika seseorang merasakan badannya nggak enak lah, demam, ataupun apalah, penyakit apapun, insya Allah dengan sering membaca doa ini, itu akan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata-kata bismillah syafi di situ jelas. Jadi dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut ismu zat Allah, asy-syafi, yang memberikan kesembuhan. Kesembuhan zahir batin tentunya. Ya. Apalagi kata-kata bismillah la yadurru ma syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dan ini jelas di kalangan ulama-ulama udah masyhur doa ini. Jadi kalau kita pepergian malam, bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ketika kita bertemu kepada sesuatu tempat yang menakutkan buat kita, baca bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ataupun kita ketemu dengan orang yang zalim, sama bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini doa suatu yang memang doa ini dipakai oleh semua kalangan masyarakat. Karena doa itu yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan diijabah. Setiap orang dituntut untuk berdoa. Bahkan ada orang yang mewiridkan 313. Ada yang bacanya 11 kali. Ada yang bacanya 7 kali. Tergantung ya, kita seleranya saja. Karena setiap doa, setiap huruf itu mengandung rahasia. Kata-kata bismillah itu di kalangan ulama-ulama itu disebut ismu tunggal, asma tunggal. Bismillah itu bismillahi, bismillahi, bismillahi 3 kali kan. Bismillahi 1, bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahi 4 bukan 3. Nah, menyebut nama Allah, menyebut nama Allah, menyebut nama Allah, karena sesuatu ketika bismillahi itu dikatakan ismu a'zam. Karena ismu zat. Apalagi ketika kita bismillahi syafi, bismillahi kafi, ma'afi, bismillahirrahmanirrahim fil ardi. Di lisan kita mengucapkan ini, di hati kita mengucapkan, di hati juga kita. Karena kembali lagi ke hati lagi. Ya. Jadi kenapa kita harus mendawamkan doa ini? Makanya orang-orang yang ngobatin ya pakai ini. Makanya orang-orang tua dulu cuma ini aja. Ada di Riyadhain, ada puasanya. Tapi kalau seandainya kita yakin dengan doa ini, cukup kita mohon kepada Allah dengan melalui doa ulama-ulama ini dan doa Rasulullah. Kalau minta kecukupan, bismillah kafi. Kalau minta kesehatan zahir batin, bismillah ma'afi. Jadi kata-kata itulah yang dimana artinya jelas. Kalau buat orang Islam, ini adalah suatu doa yang harus kita dawamkan. Dawam dan dawam untuk mendapatkan tidak lain supaya kita selamat dunia akhirat. Jadi doa-doa itu memang berfungsi. Yang dikatakan adu asilul mu'minin, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Jadi doa ini benar-benar luar biasa kalau kita mendawamkannya. Kata-kata bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa sama. Kalau sudah kita dengan menyebut nama Allah, mau binatang buas, mau apapun akan takut. Tapi tergantung sekali lagi keyakinan di hati kita. Di mana kita dituntut keyakinan, itulah yang disebut muqinul ijabah. Muqinul ijabah, muqinu bil ijabah, muqinu bil ijabah. Yakin dengan diijabahnya apa yang kita bacakan. Keyakinan itu sekali lagi harus kita buktikan dengan pembuktian. Tapi memang doa itu ketika manjur, ketika kepepet. Dalam posisi kepepet biasa doa itu manjur.
Tapi alangkah bagusnya doa ini selalu kita dawamkan. Karena doa yang kita dawamkan nanti itu akan memberikan fungsi dan faedah, akan menolong kita ketika kita menghadapi sesuatu. Makanya kenapa kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu harus meminta. Katakan ketika kita baca bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah maafi, bismillah dalaidur masih fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Katakan ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah doa itu. Bukan hanya meminta sesuatu. Ibadah. Dengan kita niat ibadah, maka sesuatu yang kita inginkan dan kita maksudkan, termasuk doa ini ibadah dan diijabah juga. Nah, intinya ini doa buat nolong orang kalau untuk penyembuhan. Tapi bukan untuk bisnis ya, tapi untuk penyembuhan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah Jakarta Torik dimanapun berada, ini mudah-mudahan bisa dibaca dan bisa diamalkan. Jadi ceramah-ceramah Jakarta Torik memberikan doa-doa ini tidak lain untuk diamalkan, bukan hanya untuk hiasan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.